Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 36, yang pakai cetakan kitab berapa itu? Saudara? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Waihat ta'rifullaha azza wa jalla wa tarji'u tunkiruhu. Ntar aja bang, saya masih ngopi nih. Ntar aja. Lang double. Ntar jadi jadi nggak mempan jadinya. Waihat ta'rifullaha azza wa jalla wa tarji'u tunkiruhu. Celaka dirimu, ta'rifullaha azza wa jalla, kamu sudah mengenal Allah azza wa jalla. Yang tadinya orang Badr, tadinya nggak kenal ama sholat, nggak kenal ama majlis, mulai dah ngikut ngaji, mulai dah belajar sholat, mulai dah kenal sama Tuhannya dikit-dikit. Kamu sudah mengenal Allah azza wa jalla. Dari sebelumnya nggak kenal, ini udah kenal. Tadinya Badr banget, mulai rajin ibadah. Watarji'u tunkiruhu. Tapi kenapa kamu malah kembali mengingkarinya? Dari mulai enggak kenal ngaji sampai rajin ngaji, ngikut ziarah, sampai pas ngaji nangis-nangis. Kenapa kamu malah jadi Badr lagi? Kagak datang ngaji, ngilang. Badr lagi, sholat ditinggal lagi, mulai dah kenal sama segala macam, balik lagi ke awal lagi. Kenapa kamu malah kembali mengingkarinya? Padahal sudah dikasih anugerah berupa pemahaman agama, kemudian diberikan kekuatan untuk ibadah, udah kenal sama Allah. Kenapa kamu malah balik lagi kayak dulu, kembali seperti yang dulu? Kenapa? Ngapa pesempangan datang dia ya? Kenapa? La tarji anhu. Jangan kamu kembali seperti dulu. Jangan kamu kembali menjauh darinya, menjauh dari Allah. Udah, kalau udah pengen balik lagi jadi orang bener, jangan sampai balik lagi kayak kemarin, jadi Badr lagi. La tarji anhu. Jangan kamu kembali menjauh darinya. Fa innaka tuhramul khairu kulluhu. Karena jika kamu seperti itu, kamu akan dijauhkan dari semua kebaikan.
kebaikan dunia dan akhirat, sesungguhnya kamu akan dijauhkan dari semua kebaikan. Kalau orang yang tadinya udah mulai kenal ibadah, udah mulai kenal majlis, ikut ngaji, tahu ilmu agama dikit-dikit, tahu hukum Allah dikit-dikit, udah mulai nerapin dalam kehidupannya pelan-pelan, kemudian berbalik jadi badar lagi, tuhromul khairu kulluhu, kamu akan dijauhkan dari kebaikan. Ujung-ujungnya apa aja masalah datang kan, kena selot, pinjol, segala macam, kerja berhenti, apa tuh masalah mulu kok. Tadinya udah kenal sama Allah, berbalik jadi badar lagi. Jangan begitu Bang Ipul. Masa baru coba-coba begitu Ustaz, ngeblangsak bisa. Kalau kamu kembali seperti yang dulu mengingkari Allah lagi, kamu akan dijauhkan dari semua kebaikan. Apa Pak Ridwan? Jangan sampai Pak Ridwan. Tadinya tiap minggu bisa hadir seminggu 2 kali, mulai ndak berkurang seminggu sekali. Lama-lama makin berkurang sebulan sekali, makin lama berkurang lagi 3 bulan sekali, gitu. Sampai akhirnya kagak datang bisa, dah datang pas lebaran doang, gitu. Jangan sampai tadinya sholat udah mulai rapi dikit-dikit, kembali lagi kayak dulu lagi, kayak ayam matolin beras lagi. Tuhromul khairu kulluhu, kamu akan dijauhkan dari kebaikan semuanya, dari semua kebaikan. Apalagi kemarin bahasan sebelumnya di kitab Minhajul Abidin, kalau kita lengah sedikit aja nikmat berupa agama, nikmat kekuatan untuk ibadah yang Allah berikan ini, kita nggak syukurin, bakal dicabut. Kalau nikmat bisa ngaji kayak begini, bisa ibadah kayak begini, bisa sholat rapi, bisa kuat zikir, kuat wirid, bisa berbuat baik, nolongin teman, nolongin keluarga, itu tidak kita syukuri, tak dicabut nikmat itu. Baliklah badar lagi, watarji'u tunkiru, sehingga akhirnya tuhromul khairu kulluhu, kita akan dijauhkan dari semua kebaikan. Nauzubillah, jangan sampai. Dan udah banyak buktinya. Udah banyak buktinya. Allah. Isbir ma'ahu, bersabarlah bersama Allah. Wala tasbir anhu, dan jangan kamu bersabar ketika jauh dari Allah. Apa Ustaz? Hah? Lemang kudunya. Oke, enak begitu. Bersabarlah ketika mendekat kepada Allah, dan jangan bersabar ketika menjauh darinya. Kalau untuk hal-hal yang membuat kita makin dekat kepada Allah, sabarin. Sabarin bukannya diem aja mengantar, bukan. Sabarin di sini artinya yang pertama sidqun niyah, niatnya lurusin. Yang kedua badlul juhdi, kerahkan semua kemampuan yang kita punya. Rohnya roja'an ridallah, sambil mengharap ridho Allah. Itu sabar tuh artinya. Bersabarlah ketika kita mendekat kepada Allah, artinya buat ibadah, biar kata berat, biar kata ngantuk banget, biar kata badan lagi kagak enak banget, kalau buat ibadah paksain, sabarin itu.
Jangan isik-isik tibang pilek dikit kalah, kagak berangkat gua. Jangan. Isbir ma'ah, bersabarlah ketika mendekat kepada Allah. Sabarin. Kerahkan semua upaya kita, semua tenaga kita untuk bisa mengerjakan itu, mengerjakan sesuatu yang membuat kita makin dekat kepada Allah. Meskipun berat banget kelihatannya. Pak Ridwan dari Babelan, Bang Yani dari Kali Abang, meskipun rasanya berat buat berangkat ke Jati Kramat dari Rawa Bebek, biar katanya kelihatannya berat, paksain. Jangan sampai kita kelewat dari perbuatan yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Itu artinya tuh isbir ma'an, bersabarlah ketika kita mendekat kepada Allah. Bersabarlah ketika bersama Allah. Bukan ada sabar gak mau ngapain, udah sabar aja, bukan. Wala tasbir anhu, dan jangan kamu bersabar ketika menjauh darinya. Emang kadang-kadang kita begitu sih kerjaan kita. Kalau buat hal-hal yang sifatnya kesenangan, kehobian, kita bela-belain. Ustaz Badrun muan berantem sama bininya daripada kagak mancing, kan gitu. Pasti. Apa Ustaz? Ya buat belanja di rumahnya mak bininya dikasih duit 20.000, buat beli empan mancing mak habis 200, kan banget. Tapi kalau bininya marah, dilarang-larang dia, lah marahan dia. Apa nih? Hah? Contoh. Atau kayak contoh yang biasanya dah, meskipun ini bukan termasuk hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah ya. Kalau buat punya HP yang rada mahal, nyicil kita lakon-lakonin, kita bela-belain. Pengen punya motor rada bagusan, kredit, kita bela-belain. Pengen punya mobil yang rada mahalan, rada mewahan, ngansur. Apa? Biar kata puyeng-puyeng dikit. Apa banyak puyengnya? Karena kita punya kepengenan, kita paksain tuh, kita bela-belain. Kita paksain. Apa gitu? Biar kata akhirnya rokok jadi nurun. Tadinya rokoknya sampurna mentol berubah jadi lintingan. Rokok tingwe, linting dewe gitu. Gak apa-apa dah, yang penting angsuran kebayar begitu. Yang tadi yang ngerokok saya 2 bungkus, bel rela tuh ngurangin, udah sebungkus aja dah. Yang penting cicilan kebayar. Bela-belain tuh kalau buat hal-hal seperti itu. Tapi buat kebaikan, beli BHS yang harganya paling cuma 500, 800, kagak itu punya pikiran gua nyicil yang penting punya BHS buat sholat, kagak. Dan aja cap gajah deprok, yang penting masih bisa kepake buat sholat. Kalau buat hal-hal yang membuat kita dekat sama Allah, romana kagak mau diusahain pisan, kagak mau dipaksain pisan. Tapi kalau buat hal-hal yang bikin kita jauh dari Allah, berkaitan dengan kesenangan-kesenangan kita, pengen jalan-jalan ntar akhir tahun tiap bulan gajinya disisihin biar ntar akhir tahun bisa jalan-jalan gitu. Begitu kalau buat hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Tapi kalau buat ibadah jarang banget yang memang sayang. Hah? Kamu sih lagi iya bener aja. Apa dia? Hah? Itu namanya kita masih bersabar ketika jauh dari Allah. Kayak sekarang udah contohnya, pengen nonton bola dari sore udah tidur dulu ntar soalnya malam mau nonton bola.
Semua disiapin, kopi disiapin, kacang disiapin biar melek. Gitu. Kalau buat kesenangan kita sabarin tuh. Biar kata besok pagi kerja resikonya ngantuk, tetap. Yang penting bisa nonton bola ntar malam. Gitu. Tapi buat ngaji, besok pagi kerja, wah ngantuk tak. Begitu tuh. Kalau buat ibadah sama Allah kita kagak sabar pisan, meriang dikit udah kagak berangkat, bilang dikit udah nggak pergi. Tapi kalau buat hal-hal yang sifatnya kesenangan, biar kata meriang banget, temen kita nyamper, berangkat dah, siapa tahu ntar selalu sehat, begitu. Kalau buat kesenangan, apa pun deh, apa Ustaz? Bareng ngopi. Udah tuh jelas. Kita itu kadang-kadang kalau buat ibadah kagak sabar pisan, kagak mengerahkan seluruh tenaga kita, seluruh kemampuan kita. Tapi buat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat kesenangan, kehobian, kegilaan, yang itu bikin kita jauh dari Allah, kita bela-belain, kita baksa-baksain. Gitu. Jelas tuh, udah cukup. Ustaz nabi nggak cukup. Pak Guru nabi nggak cukup. Pak Guru nabi nggak cukup. Kau jangan kali. Terus. Ama alimta anna man sobaro qadar. Apakah kamu belum tahu bahwasanya orang yang bersabar itu akan meraih apa yang dia inginkan, akan meraih apa yang dia tuju, yang dia cita-citakan. Kuncinya sabar. Sabar tadi Bang Ipul bukan sabar nggak ngapain. Sabar artinya nggak capek mengerahkan seluruh tenaga kita. Ibaratnya kayak orang lagi lomba panjatan aja. Biar kata jatuh dia ngangsor lagi, jatuh dia ngangsor lagi. Terus begitu. Ntar belum disiram gemuk kan. Emang kagak ada batangnya bisa disiram gemuk kan, larak pisan kan dari atas ke bawah. Tapi dia sabarin tuh, dia jatuh mana keinjek, ketiban, dia naik lagi. Belum ter yang di bawah yang nyompok, palanya keinjek, pundaknya keinjek. Tapi dia sabarin itu. Pokoknya kalau belum sampai di ujung, belum sampai di atas, belum masuk. Nah kita pernah begitu. Kalau buat ibadah, boleh. Belum boleh. Kurang sabar kitanya. Makanya kebanyakan kita masih jalan di tempat akhirnya, belum kemana-mana. Masih suka kalah. Nggak, tadi saya pas nyampe saya bilang alhamdulillah masih banyak yang menang nih. Coba kalau tadi kegoda mau nonton bola, ya kalah pisan udah, kagak sabar udah, kagak sabar. Begitu mau Dika. Sabarin tuh, karena orang yang sabar akan mampu meraih apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Artinya tadi nggak capek, terus saja kerahkan semua tenaga kita, semua kemampuan kita. Kalau belum dapat jangan ngaso dulu, jangan berhenti dulu. Tadi pagi saya bilang sama teman saya begitu, sama teman saya, kalau pengen nyampe ke puncak gunung, yang penting coachnya jangan berhenti meskipun kita jalan doang, meskipun gak lari, cuma jalan doang, tapi kalau nggak berhenti pasti nyampe di ujungnya. Gitu. Yang penting jangan berhenti, terus aja. Pokoknya kalau belum kita raih apa yang kita kejar, kita belum mendapat ridho Allah, belum mendapat kasih sayang Allah, jangan ngaso, jangan capek, jangan isi-isi alasan.
Karena kebanyakan kita begitu Bang Ipul ya. Dikit-dikit alasan. Ngapa Bang Ipul kemarin nggak hadir? Anu. Berarti sabarnya masih kurang. Langsung kemudian melotot aja marah. Dan tuh anna man sobaro kodaro, bahwasanya orang yang bersabar dia akan mampu meraih apa yang dia cita-citakan. Ish hadal akli, atau hadal aklu boleh ya. Wa ish hadihil ajalat, mana pemikiran ini, pemikiran bahwa orang yang sabar itu pasti bisa meraih apa yang dia cita-citakan, mana? Rasa-rasanya dalam diri kita nggak nerapin itu. Tahu mah tahu. Lah jangankan saya usaha tadi kok tahu banget itu. Dia ngajarin mahfuznya mansobaro zofiro zofaro, orang yang sabar pasti sukses, pasti berhasil. Manzaro'a asoda, orang yang nanam pasti metik, pasti panen. Nah dia ngajarin. Tapi mana pemikiran ini di diri kita, mana? Tahu doang bahwa orang yang sabar pasti bisa meraih apa yang diinginkan, tahu doang. Tapi penerapannya, prakteknya dalam kehidupan kita masih nol besar. Mana? Bentuk sabarnya mana? Kalau timbang gara-gara motor nggak bisa keluar kaci kagak jadi, mana bentuk sabar? Apa itu? Saya janjian sama teman semalam. Motornya nggak bisa keluar, nggak jadi berangkat, ya udah, nggak masalah. Apa ya nih? Bukan Bang Yani, pasti ya bukan. Udah tuh, mana pemikiran ini? Kita ini sabarnya kurang. Katanya doang, sering kita baca doang bahwa orang yang sabar itu pasti bisa berhasil, pasti sukses. Pada kenyataannya, prakteknya masih nol besar. Udah tuh. Wa ish hadhil ajalatu, dari mana sifat tergesa-gesa ini? Enggak usah buru-buru, enggak usah tergesa-gesa. Sabar aja. Meskipun pelan-pelan, tapi yang penting jangan berhenti, jangan ngasuh, terus aja. Pokoknya kalau belum kita dapetin, jangan berhenti dulu. Tapi nggak perlu tergesa-gesa juga. Tenang aja. Kalau kita terus sabar, gue pasti bakal nyampe. Nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru pengen nyampe. Yang ada tadi tuh kayak orang naik gunung, dia dari bawah udah lari aja, lah baru kagak sampai setengah, gitu. Baru seperempat jalan udah capek, ngasok turun lagi dah, capek banget. Gitu. Yang penting sampai, nggak usah buru-buru jadinya, pelan-pelan aja. Wa ish hadhil ajalat, dari mana ketergesaan ini, ketergesaan ini, sumbernya dari mana? Nah, udah baca kitab mau sehat gini kan ya? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan latih dirimu untuk sabar, warabitu, dan ikatkan dirimu, mantapkan dirimu, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang sukses, yang beruntung. Itu kuncinya tuh, bersabar,
latih diri kita untuk sabar, paksakan diri kita untuk sabar, mantapkan diri kita. Pokoknya kalau kita pengen dapat A, jangan sampai kita teralihkan dengan tujuan yang lain. Udah, kita fokuskan pengen dapetin itu, Rob itu, mantapkan. Makanya dulu dia bilang begitu, kita mau berangkat ke Pondok Gede, tahu-tahu di tengah jalan ngelihat ada pasar malam, berhenti, nggak sampai tujuan. Jangan sampai. Makanya mantapkan, warob itu ikatkan dan mantapkan dirimu dan bertakwalah kepada Allah, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Karena kalau di Al-Quran la'allakum itu pasti artinya. Dah. Terus ini nih, sepi banget. Dah, jelas. Pak Ketua nanti nggak cukup. Pasane kali, Pak Guru. Memontak kali memontak. Jelas itu ya. Jadi jangan sampai kita cuma sekedar tahu doang bahwa orang yang sabar akan meraih apa yang diinginkan. Jangan sampai cuma sekedar tahu doang, tapi nggak kita praktekin sama sekali di diri kita. Pokoknya dalam segala hal, mau itu dalam urusan dunia, mau itu dalam urusan akhirat, yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat, semuanya kuncinya itu sabar. Sabar. Kalau kita sabar, pasti dari la'allakum tuflihun, pasti kamu akan jadi orang yang sukses. Wa fi sabri ayatun katsiratun fil Qur'ani tadullu ala ma fihi minal khairi wan ni'ami wa husnil jazaa'i wal 'ata'i war rahati dunya wa ukhra. Dan di dalam bersabar terdapat ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan atas apa yang ada di dalamnya dari berbagai kebaikan dan kenikmatan. Wa husnil jazaa'i, dan imbalan yang baik, yang indah, dan anugerah serta kenyamanan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran itu banyak banget ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kalau orang yang bersabar, dia akan mendapatkan kebaikan, kenikmatan, imbalan yang sangat indah dari Allah, anugerah, hidupnya diberikan kenyamanan. Itu banyak banget. Alaikum bihi, biasakan dirimu untuk menerapkannya. Wa qad ra'aitumul khaira ajilan wa ajilan, dan kamu akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajil itu saat ini, ajilan itu nanti, dunia dan akhirat. Sabar aja, sabar. Ya mungkin kenapa sampai saat ini kita belum ngerasain juga, ya karena emang kita belum nerapin sabarnya. Begitu Bang ya. Pak Ridwan, sabar Pak Ridwan. Biar kita jauh banget, pokoknya berangkat. Apa? Lagi bisik-bisik aja. Lu sih berangkat, lu sih. Terusin nih. Terus. Iya, mumpung saya udah sehat ini. Ntar mau tahu bisa ngaji mah. Alaikum biziaratil kuburi, biasakan dirimu untuk berziarah kubur. Alhamdulillah, kita udah tiap minggu rutinin itu ziarah kubur.
biasakan dirimu untuk selalu ziarah kubur. Tapi kalau ziarah di kubur jangan ya, nggak boleh. Orang ziarah di kubur tuh nggak boleh. Pokoknya orang ziarah di kubur, orang baca Quran di kubur itu nggak boleh. Biasakan dirimu untuk selalu ziarah kubur, wal qasdi ila sholihin, dan berkunjung ke tempat orang-orang soleh. Ya kalau orang solehnya udah kagak ya anak soleh dah. Dan berkunjung ke tempat-tempat orang soleh. Wa fi'lil khairi, dan selalu mengerjakan perbuatan baik. Biasakan tuh, biasakan berziarah kubur, berkunjung ke orang-orang soleh, dan biasakan untuk selalu mengerjakan perbuatan baik. Tapi bukan cuma ziarah kubur jemaah game. Orang ziarah kubur doang mah gampang. Yang paling susah itu mengambil iktibar dari ziarah kubur, itu yang sulit. Kemarin waktu malam Kamis saya bilang ke jamaah di Masjid Jami'ul Hidayah, buat orang yang ngiringin jenazah itu dapat pahala sebesar 2 gunung Uhud. Tapi ada adabnya. Yang pertama kudu khusyuk, yang kedua jangan ngelirik kemana aja, yang ketiga selalu diiringi dengan kalimat thayyibah, yang keempat mengambil pelajaran dari si mayit. Kita lihat, coba itu dia padahal belum tapi tua banget, belum tapi tua banget. Padahal umurnya kagak jauh sama kita, udah meninggal duluan. Lah kita ntar kalau meninggal bekal kita udah banyak apa belum ya? Itu yang susah. Dari ziarah kubur tuh ngambil iktibarnya, ngambil pelajarannya. Nah kalau timbang ziarah kubur cuma sekedar gerayang geroyong, yang penting jalan-jalan bisa beli oleh-oleh. Itu bukan ziarah kubur yang dimaksud di sini, bukan. Artinya kalau kita ziarah kubur, ambil pelajaran dari situ. Kita datang ke makam wali, iya enak, para wali mah bekalnya udah banyak, tabungannya udah banyak, sekarang udah tenang, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Lah saya ntar pergi mana ya? Apa? Sudah meninggal aja masih. Bukan masalah duit ya Bang, bukan. Enggak, maksudnya sudah meninggal aja diberkati orang. Iya, emang kadang-kadang kita begitunya doang sih. Wali mah hebat banget ya, sampai meninggalnya masih ngidupin orang. Itu mulu tuh yang dilihat. Wali, para wali meninggal karena amalnya udah banyak, bekalnya udah banyak, enak dia mah. Belum lagi orang yang datang baca ayat-ayat Al-Quran, baca zikir, dia kebagian segitu banyaknya pahala. Nah kita ntar pergi mana ya? Boro-boro orang dari mana-mana mau datang, anak kita ntar ingat apa kagak, kan begitu. Itu ziarah ke kuburnya begitu maksudnya tuh, bukan cuma sekedar ziarah doang, tapi ada iktibar yang kita ambil. Lah ini mah tukang gali kuburnya sendiri kagak sholat. Sebelum zuhur dia mulai gali, sampai habis asar masih belum kelar juga kan, masih gali. Kagak sholat. Itu kayak tadi ziarah kubur cuma sekedar yang penting jalan-jalan, pergi sama bini, bisa beli oleh-oleh, bisa selfie-selfie, foto-foto, laporan di status ini sampai di makam ini, begitu.
Tapi nggak ambil pelajaran sedikit pun dari ziarah yang dia kerjakan. Apa Ustaz? Begitupun dengan berkunjung ke rumah orang soleh. Jangan bukan cuma sekedar mainan doang. Guru numpang ngopi di rumah ngopi doang gitu. Iya, orang mah datang ke rumah kiai, ke rumah guru, minta pesennya ge, minta nasihatnya ge, minta amalannya ge. Kiai kira-kira biar bisa semangat ibadah apa ya kuncinya? Gak mau kiai disuruh. Hah? Gak mau sih aja. Nggak mau, biarin dia mah, pinteran dia sama kita. Udah tuh. Jadi berkunjung ke rumah orang soleh juga bukan cuma sekedar datang yang dibanggain salamannya, foto barengnya, gitu. Bukan pesen-pesennya, bukan. Alhamdulillah gue udah foto tuh sama Kiai Anu, cuma foto doang. Kebanyakan gitu sekarang. Gitu. Wal qasdi ila solihina artinya ambil pesan-pesan dari beliau yang baik-baik, terapkan dalam kehidupan kita, nasihat-nasihatnya. Kayak kita ngaji aja. Biar kata ngaji sampai 30 tahun, kalau cuma sekedar datang pulang. Kalau bahasa orang kuliahnya cuma kupu-kupu. Kuliah pulang. Lah kagak ada bolehnya sampai kapan, Bu? Tapi biar kata yang didapat cuma 1 kalimat, 2 kalimat, tapi sampai di rumah dipakai. Besoknya dapat lagi 2 kalimat dipakai. Itu yang sukses mah. Apa? Luber. Wal qasdi ila sholihin. Wa fi'lil khair, dan mengerjakan semua perbuatan baik. Ya karena tadi kita udah selalu ingat mati, ngambil pelajaran dari kubur, dari ziarah kubur, ngambil pelajaran dari berkunjung ke orang-orang soleh, rajin dah suka mengerjakan perbuatan baik. Waqad istaqoma amrukum, pasti kehidupanmu akan lurus. Istaqoma, lurus, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. La takunu minal ladina idza wa'azu la yatta'izu. Wu'izu ya, idza wu'izu lam yatta'izu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang apabila diberi nasihat kagak ngeh pisan. Dibilangin tiap hari, diomelin tiap hari, ngaji tiap hari, kagak ada perubahan pisan rumahnya. Masih bugono aja, masih bader-bader juga. Jangan ampe. Dah. Apa itu? Udah dibilang lah, kayak kita aja kan, perasaan ini Pak Robani udah 2 kali balik kita baca. Bolehnya apa enggak? Bolehnya. Nasihat dari Buya udah berapa banyak yang kita dapat? Udah berapa yang kita terapin? Yang ada biasanya keluar kuping kanan, masuk kuping kiri. Balik ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Biasanya begitu. Sama satu lagi dah biasanya, kalau yang cocok sama kita ambil. Yang cocoknya sama gue nih. Kalau gak cocok, gak cocok ini mah. Biasanya kita begitu. Manggo. Makin jauh. Wa idza sami'u lam ya'malu, dan apabila mereka mendengarkan nasihat tidak dipraktekkan. Yang pertama, kalau dinasehatin masih kagak ngeh aja. Yang kedua, kalaupun dengerin nasihat kagak dipakai pisan. Ujungnya begitu dong ngomongnya. Iya, kiai mah ngomong gampang enak lah, kita kan yang make, yang rapi. Dah.
Jangan sampai. Kalau kita pengen lurus kehidupan kita, tadi bisa mengambil pelajaran dari sejarah kubur, praktekkan pesan-pesan dari orang solihin, nasihat-nasihat yang kita terima, dan kerjakan semua kebaikan. Lurus kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi kayak orang yang kalau dikasih nasihat kagak mau dengerin, kalaupun dengerin kagak dipraktekin. Jangan sampai. Dah, jam 2 situ dulu dah. Ini kalau kita terusin ntar panjang lagi bahasannya. Sebelum saya tutup, oke? Saya tadi namanya cukup. Pak Guru kali Pak Guru, cukup. Kojoman, Bangkis kono kali Bangkis, Sebadul enggak cukup. Nah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.